Selamat siang, semoga Anda baik kita. Hari ini kami keluarga besar Padang Bali dan Ruangan TV berkunjung ke Museum Agung Bintang. Kita sudah disapa oleh tuan rumah yang tidak perlu saya perkenalkan ya, Haji AWK, begitu beliau akrab disapa. Ini beliau duduk di Komisi 1 DPD RI bidang hukum, politik, dan keamanan. Lebih dekat dengan sosok AWK, kita langsung aja. Sekarang kesibukannya apa nih? Ya, terima kasih Pak Kade. Jadi masih bersuadharma di DPD, jadi semakin menarik ya dari perjalanan politik Indonesia. Dan memang selain tadi yang di Komite 1 bidang hukum, politik dan keamanan, juga ada di panitia perancang undang PPU. Nah, dan baru-baru ini yang terpilih menjadi wakil ketua pimpinan di kelompok DPD DPR. Nah, sehingga dengan 3 jabatan strategis ini kita berusaha sekali untuk bisa bersuadharma lebih untuk Bali, karena bagaimanapun juga ibaratnya kalau dulu anak muda harus paham leluhur kita dulu berjuang dengan tajamnya ujung senjata hukutan. Nah, sekarang kita berjuang dengan semangat hukutan dengan tajamnya ujung lidah. Nah, jadi yang bisa membuat Bali ini bertahan, diperhatikan oleh pemerintah Republik, mendapatkan hak-hak Bali yang selama ini harus kita perjuangkan dan direbut, itu harus melalui jalan diplomasi. Dan sementara di periode kedua tiang ini di mengabdi di BPJ dan di MPR, semoga semakin banyak perjuangan Bali yang tertunda, revolusi yang belum selesai kata Bung Karno yang bisa kita segera selesaikan. Tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat. Baik, Haji. Setelah dalam Bali kita tentu sudah tahu kiprah AWK ya. 742.781 suara berhasil diraih ketika pileg 2019 lalu. Jadi ketika baru menang pileg sibuk nih ngurus tentang tidak salah otonomi khusus Bali, undang-undang RUU Bali. Kabarnya bagaimana sekarang? Kalah dengan corona atau bagaimana? Ya, jadi sebenarnya kita ini kan dari DPD kan dalam sejarah legislasi di Indonesia, kita dulu pernah punya sejarah secara aklamasi kita mengajukan kursus untuk Bali di zaman senior-senior sebelumnya. Walaupun pada saat itu belum berhasil, tetapi Astungkara dengan adanya sinergi antara gubernur, DPRD Provinsi Bali, Bupati, Wali Kota Bali, dan juga DPR, 9 orang DPR dan 4 orang DPD, for very first time ini memang benar-benar kita bersatu untuk urusan RUU Bali. Dan RUU ini sudah diproses di tahun 2020 dan dari DPD juga dari pimpinan ketua DPD Bapak Lanyala sudah memberikan satu rekomendasi resmi bahwa lembaga Kamar DPD sangat mendukung ide ini. Kemudian bertemu dengan Menteri Hukum dan juga Menteri Dalam Negeri juga sudah. Astungkara RUU ini sudah masuk ke prolegnas. Jadi ada prolegnas 2019 itu sampai 2024. Ada juga prolegnas prioritas. Nah, jadi yang sebenarnya yang kita dorong sekarang adalah dari prolegnas biasa yang targetnya sampai 2024 sekarang ke prolegnas prioritas. Nah, jadi semoga di 2021 ini ya terkendala pandemi hari di tahun 2020 sehingga tidak bisa dibahas secara maksimal. Tapi DPD nanti akan memberikan pandangan pada ini. Semoga berhasil, terutama di era Bapak Jokowi ini. Ini hak dari masyarakat Bali untuk mengganti produk perundang-undangan lama yang zaman Soekarno. Karena kalau kita ingin mendapatkan hak kita manajemen secara politik, anggaran maupun politik kebijakan, salah satu caranya adalah dengan mengganti undang-undang lama tahun 1948 dengan RUU Bali. Saya senang bisa berada menjadi bagian dari berpolitik. Baik. Di dalam masa pandemi ini tentu
Aji di Komisi 1 bidang hukum keamanan ya, ada beberapa hal yang masuk ke Facebook Aji mungkin atau media sosial Aji karena itu berkaitan dengan produk hukum di Komisi 1. Kira-kira kebijakan PPKM ini respon dari Aji sendiri bagaimana? Ya, jadi PPKM atau pembatasan ya di masa pandemi ini, ya kita mendukung tapi dengan beberapa catatan kritis sebenarnya. Catatan apa itu? Jadi pertama begini, kita ini tetap menolak ketika negara ini misalkan pemerintah akan menerapkan lockdown. Itu kita memang antisipasi jangan sampai terjadi di Indonesia ini lockdown. Seperti kata pidato presiden, kalau lockdown itu konsekuensi itu ada ya, dan kita sebagai negara kepulauan dengan 34 provinsi dan 500 lebih kabupaten kota agak sulit untuk mengorganisasi itu, dan buat saya momentumnya sudah lewat masalah itu ya, karena pandemi ini sudah hampir 1 tahun. Yang kedua, untuk pembatasan atau PPKM ini yang memang kebijakannya diralat, dirubah dan bahkan diperpanjang lagi, saya tentu agak menyesalkan terkait dengan terlalu mendadaknya pemberitahuan baik itu yang merupakan arahan langsung dari pemerintah pusat dalam hal ini Menko, dan juga dengan peraturan-peraturan yang bersifat lokal seperti surat edaran. Karena kita memahami faktor kesehatan itu penting dan faktor keselamatan rakyat terutama untuk mendapatkan penghidupan juga sangat penting. Ya, maka dari itu karena pariwisata di Bali ini tergantung dengan scheduling, dengan jadwal. Ya, sebagaimana kita lihat pada bulan Desember sudah ada beberapa kali postpone, ada beberapa kali aturan yang mendadak, misalkan menjelang Natal dan Tahun Baru yang seharusnya kita mendapatkan limpahan wisatawan lokal yang domestik, akhirnya menjadi tertunda dengan kebijakan yang menurut saya dari kacamata sebagai pengawas undang-undang agak kurang dipersiapkan. Sebenarnya baik tetapi kok mendadak. How to organize saja ini yang juga menjadi pertanyaan. Jadi kita bersyukur sekali bahwa di Bali ini masyarakat masih disiplin ya. Dalam artian ya walaupun ada riak-riak protes tapi tidak terlalu keras gitu. Karena kalau dari saya sendiri sebenarnya AWK ini belum bicara maksimal sebenarnya. Karena saya masih melihat Pak Jokowi. Saya sebagai pendukung Presiden Joko Widodo, saya masih menghargai. Ya, saya paham bahwa ini adalah membantu program beliau termasuk misalkan vaksin kan begitu ya. Tetapi seharusnya pemerintah pusat itu lebih transparan dalam menetapkan peraturan-peraturan yang tidak secara mendadak yang merugikan terutama Bali yang sudah inflasi 2 kali lipat dibanding nasional rata-rata sudah minus 10%. Dan yang perlu kami kawal adalah stimulus. Boleh saja Bali akan ditutup atau pembatasan PSBB atau PPKM apalah namanya sampai misalkan kedua 5 tetapi berikanlah stimulus, berikanlah misalkan BLT harus jalan dulu, sembako juga harus jalan, subsidi misalkan untuk pekerja pariwisata dan pengusaha akomodasi. Anggaran ada, triliunan ada. Indonesia pun kemarin saya selaku wakil Bali mendukung langkah dari Menteri Keuangan untuk meminjam dana, misalkan dari lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank. Ya saya rasa wajar saja kalau negara punya hutang itu wajar saja, seluruh dunia pun begitu. Dan tetapi mohon, karena kita sudah kesulitan anggaran, kita defisit, jangan sampai ada celah misalkan korupsi. Itu kan bisa mereduce kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat. Bagaimana misalkan pelaksanaan di Bali ini harus berlangsung dengan adil. Jadi terkait dengan PKKPM yang sampai tanggal 8 Februari kita dorong agar Bali mendapatkan perhatian. BNT, BSP, anggaran hibah apapun. Sebenarnya dalam pengelolaannya itu sudah bukan kasih tangan sudah sampai ke masyarakat. Nah ini kan persoalannya masyarakat harus punya ruang untuk mengatur. Nah Aji kan salah satu tokoh yang sering mendapatkan keluhan dari masyarakat. Saya baca di yang saya sebut. Aji punya
Fanspeak ini pengikutnya 262.975. Ini jumlah yang luar biasa. Termasuk Instagram aja yang mengikuti itu 210.000. Artinya banyak keluhan yang mungkin masuk ke ruang digital. Bagaimana itu menyikapinya? Jadi salah satu syarat untuk pemimpin saat ini kan begitu, itu harus membuka ruang, dan salah satunya memang tidak boleh anti kritik dan memang transparan. Salah satu bukti bahwa kita transparan, pertama kita selalu mengeluarkan rilis setiap kegiatan apapun. Bisa diperiksa di YouTube Bali Berdaulat, setiap hasil rapat pidato itu selalu terupload dengan baik. Mungkin saya adalah wakil rakyat yang paling rapi karena saya seorang mantan rektor. Saya lebih mengadakan pendekatan akademis. Nah, jadi sejak 2014 segala sesuatunya sangat rapi sekali pendokumentasian kita. Nah, untuk masalah ruang sosial media platform ini menarik karena ternyata kita bisa memanfaatkan digitalisasi teknologi ini untuk kebaikan. Dan ini masalah momentum, cepat-cepatan untuk bisa mengeksekusi, membantu masyarakat. Contoh misalkan seperti ada keluhan relaksasi kredit. Kita sudah tahu bahwa OJK sudah mengeluarkan peraturan, tetapi masih banyak juga finance, lembaga-lembaga bank yang melakukan penarikan kendaraan Dan berlangsung sekarang. dan masih berlangsung, padahal OJK sampai Maret 2021. Masyarakat yang ada di pelosok dimanapun, mereka langsung bisa DM saja atau info tanpa harus melalui prosedur. Kalau dulu bayangan saya atau bayangan masyarakat awam, DPD ini kan lembaga tinggi negara yang memang tidak bisa dijangkau dengan mudah. Sekarang bisa diperiksa, mungkin kantor AWK paling ramai setiap hari karena kita buka sembako, posko pengaduan. Dan satu yang baik, saya ingin mempopulerkan DPD. Selama ini DPD sebagai produk reformasi agak kurang terkenal kan begitu. Maka dari itu saya buka kantor, kalau ada keluhan datang ke kantor kami di Cok Veteran, masyarakat sudah tidak malu lagi untuk menyampaikan aspirasi gitu ya. Dan saya ini bagian dari kami bahwa politik itu begitu. Kami perhatikan segala keluhan wajib tanggapi. Terakhir ada keluhan soal, mohon maaf ya, soal ada jenazah yang karena tidak bisa bayar rumah sakit itu diangkat pakai box terbuka. Itu wajib, pickup terbuka itu wajib komentari. Waktu ada, mohon maaf, ada korban tenggelam di jembatan, Ajib juga datang. Nah, itu semua urusan itu Ajib tanggapi nggak capek atau gimana gitu. Jadi begini ya, kebetulan saya punya tim yang hebat. Jadi pada saat saya dilantik 6 tahun yang lalu, kita sudah memiliki pertama staf khusus yang 7 di seluruh kabupaten. Saya manfaatkan ormas atau relawan binaan AWK yang dulu membantu saya untuk mencapai kemenangan mutlak itu, mereka kita berdayakan. Jadi kita ini sudah punya sel tuh hampir di tiap desa. Nah, di grup-grup ini mereka tuh aktif melaporkan tentang misalkan ada lansia yang butuh perhatian, butuh sembako, ada kecelakaan, ada pura yang mungkin hancur, ada bencana alam. By system sudah sangat rapi sekali. Jadi semuanya masing-masing, kalau dari saya kan tujuan saya juga mengkader anak muda kan gitu. Artinya mereka sudah by system, ketika misalkan ada yang butuh sembako, sebenarnya nggak perlu approve dari saya. Saya ini tinggal menyediakan, misalkan membagi gaji, sebagian gaji kita berikan untuk sembako misalkan seperti kemarin mengenai pembagian kitab suci bagaimana itu kita spend karena di anggaran memang tidak ada. Di DPD kan tidak ada hak anggaran, jadi mau tidak mau kalau misalkan dari nanti Bung melihat bahwa yang nyumbang bagaimana itu pasti dari bagian gaji seperti itu. By system saja, kalau ada yang seperti ini, ada yang mengeksekusi. Jadi dia punya staf ekonomi, staf hukum, staf sosial politik. Nah, seperti kemarin di kejadian di Belen ya, tentu kita akan tanggulangi ya, kita akan adakan kemarin koordinasi dengan dinas kesehatan Belen dulu, nanti akan saya panggil rumah sakit itu atau mungkin yang akan terdun akan dokter. Jadi masyarakat sebenarnya saya memahami mereka itu butuh pemimpin yang apa ya, atau wakil rakyat yang cepat respon. Itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sampai-sampai
masyarakat berpikir hanya Aji yang wakil rakyat. Itu bagaimana sih? Karena kan sulit jadi orang terkenal ya. Semakin tinggi pohon maka godaan badainya semakin besar kan begitu. Dan saya juga perhatikan medsos, foto Aji mulai disandingkan dengan sejumlah tokoh untuk 2024. Aji mereka balik satu gitu. Ini Aji eksplorasi. Di 781 suara itu mengalahkan suara, maaf, 3 orang gede lain. Ya, jadi kalau suara Pak Mangku, Pak Agung, Pak Haji ditambah belum mampu juga. Itu fenomena ya. Saya juga kaget. Tapi begini, pertama bahwa yang itu lebih mementingkan punya nama baik di Bali itu. Banyak sekali dalam pengalaman yang sebagai seorang politisi, saya pernah menjadi ketua partai di PNI, sudah terlibat pemilu sejak 2004. Kita banyak melihat sekali orang datang dan pergi di dunia politik, tetapi banyak orang yang tidak mengenal, tidak recognize. Mereka juga mungkin spekan ke masyarakat, walaupun dia mantan gubernur, mantan bupati, wali kota, mantan DPRD, mereka itu diabaikan sama masyarakat. Itu fakta dan setiap melihat di lapangan kan sering undangan kan, sering dapat gaul gitu. Dan saya semenjak menjadi seorang politisi muda, saya nggak mau seperti itu. Yang nggak mau. Kenapa memutuskan? Yang saya tahu Aji lahir 1940. Ya udah kurangi aja jadi 40 menjelang 41. Yang penting ada jiwa muda yang sebagai senator termuda tentu memberikan teladan ya. Gitu. Jadi kalau seperti tadi ada suatu harapan masyarakat dan lain sebagainya. Ini kan buat yang kita mau sadar, kita kan percaya sekali bahwa tidak ada suatu hasil yang mengkhianati usaha. Jadi dia nggak pernah perhitungan apakah nanti mau berkenal, yang juga mau di masyarakat respon seperti apa. Yang penting kerja saja sudah minimal. Karena tiap seorang politisi tentu juga kami punya lawan politik, juga punya mungkin orang-orang yang sepaham yang hanya fokus kepada memelihara konstituen yang 742 ribu. Yang walaupun Arya Widakarna adalah penguasa 35% suara, sepertiga suara Bali itu dia kuasai. Dan dia adalah pemimpin yang lahir dari KPU, dari hasil legitimate pemilu. Jadi nggak angkat diri sendiri, begitu loh. Itu sudah masyarakat. Nah, dan dari sana yang bisa menilai bahwa kita harus maintenance saja yang 742 itu. Dengan cara apa? Istilahnya itu sudah saya ini harus diwakafkan istilahnya kepada publik gitu. Jadi mereka ini yang penting ada memaki mantan turun saya sudah senang. Dan yang tidak bisa mengkhianati hal itu. Apakah nanti dari 742 ini akan berkembang menjadi 2 juta di pemilu sebelumnya dan setelahnya? Itu adalah urusan karena wasana. Sama, dan itu kan sudah sukses yang lakukan. Pada saat pemilu 2014, saya hanya mendapatkan 178 ribu. Mungkin ada kenaikan kurang lebih hampir 5 kali lipat. Artinya, apapun program kami selama ini berjalan. Ya, apapun misi, cara kerja, semuanya berjalan. Dan apakah nanti step berikutnya, apakah yang masih mengabdi di DPD, apakah nanti saya mungkin akan ke DPR RI, atau mungkin dia ikut pemilu kada, misalkan di pemilihan gubernur dan lain sebagainya, itu adalah urusan dari tangan saja, dari tangan. Dan memang kalau buat yang cita-cita seseorang politisi itu cita-cita adalah to govern, untuk memimpin eksekutif seperti itu. Karena di sana ada hak eksekusi, bukan hak semuanya yang lebih cepat. Kalau makin kan DPD ini kan cuma sebenarnya modalnya kan jenana saja, modalnya cuma ngomong aja, modal berdebat gitu loh. Karena kami sebenarnya kan para ahli debat kan begitu, berdebat dengan pusat, berdebat dengan internasional. Gitu. Tapi kita lihat saja, yang tidak mau berandai-andai, tetapi yang tidak mau mematikan harapan mereka. Ada yang mengatakan yang sandingkan, ada juga mengatakan nanti AWK nanti di wakil gubernur dulu 2 periode, nanti bisa pimpin lagi 2 periode 20 tahun nanti bertahan, atau mungkin ada nggak usah nanti karena di DPD saja biar orang-orang Bali di Nusantara terayomi kan begitu, misalkan umat dulu terayomi seperti kejadian kemarin yang dengar semuanya.
tapi dia tidak mau mematikan semangat mereka. Kalau ada yang mau misalkan AWK Bali 1 ya terakhir silakan jalankan. Ada yang mau AWK nanti 3 periode DPD, anak-anak jalankan mas. Yang mengalir mas. Samping pendukung, samping follower juga ada hater gitu Ya, ya, mulai muncul gitu ya, banyak sekali namanya dia. ya, betul. Dan terang-terangan itu Benar. politik haji, mohon maaf ada Ya. mungkin yang Macam-macam ya bahasanya agak Segala keras macam. dan sebagainya. Itu gimana sih komentarnya itu? Yang suka bukan menghibur diri ya, menyemangati. Yang jadikan contoh itu adalah Bung Karno dan Pak Jokowi. Saya sebagai pendukung Pak Jokowi, bayangkan yang ada di Jakarta nih, di epicentrum politik mengenai masalah situasi politik nasional kan kita selalu dapat info nomor 1 A1. Apapun program pemerintah pasti DPD pasti tahu, pasti kita kan sebagai pendukung. Yang bayangkan gini aja, Bapak Jokowi aja orang baik, beliau ini jujur sekali, berintegritas, bukan dari sebuah dinasti politik, hanya dari seorang insinyur bisa menjadi seorang presiden. Beliau aja yang begitu baiknya, pemenang juga, masih dikuyo-kuyo, masih diganggu, masih dicita. Bung Karno juga sama. Begitu juga AWK, Pak Ahok, Ibu Tri Surabaya yang sekarang Mensos. Jadi sebenarnya yang malah bersemangat. Oh artinya masyarakat itu semakin jernih bisa melihat, dan dia sebenarnya beruntung karena di tahun 2020 pada saat kami dilantik dan pada saat kita mulai berswadharma, ini kan semakin jelas nih kelompok-kelompok mana sebenarnya yang misalkan mereka berseberangan, dan itu lebih bagus sebenarnya. Kalau secara teori politik, ketika mereka memunculkan diri mereka, seperti misalkan kejadian tahun 2020 yang menurut yang sangat exciting lah yang dengan macam-macam fitnah, foto yang video dipotong-potong dan lain sebagainya. Sebenarnya dari sana alam sudah memunculkan loh. Ini di Bali, ini kelompok yang nggak suka sama kami itu ya ini. Ini jelas pemetaannya. Dan kelompok yang senang atau yang mendukung jelas juga. Saya marah. Kenapa? Potong videonya itu tak marah. Pertama sebenarnya mau tidak mau suka tidak suka, pertama tingkat popularitas tinggi. Oh akhirnya justru meningkat. Oh menambah popularitas. Nah, jadi kan sebenarnya orang itu kan populer dulu baru elektabilitas. Jadi bagaimana mungkin sekarang saja anak SMP, anak SD tahu AWK loh. Benar, serius. Saya punya ponakan kelas 3 SD yang tahunya dia pidato Arya Udahana. Ya. Yang ini tahu. Iya. Tapi buat dia itu perjalanan alam. Jadi maksudnya begini, mereka itu kan adalah future voter ya. Dia masih 40. Anggap saja dia masih jaga Bali ya. Karena kalau panjang umur, saya masih bisa setengah umur saya deh. Masih ada perjuangan gitu. Dimanapun ya, apakah nanti di DPD, di mana-mana gitu. Artinya kan ketika seorang anak SD, SMP dan mereka kita tahu ya bahwa ada AWK begitu, itu sudah sebenarnya udah goal politik. Yang penting you kenal saya dulu. Apakah para haters ini lewat akun-akun bodong, lewat tapi kelompok-kelompok channel-channel yang negatif, mereka sebenarnya tidak sengaja memberikan tahu. Makanya followernya nambah. Kan aneh, kalau tadi bicara sosial media, semakin mereka menggoreng isu tentang AWK, followersnya nambah. Jadi, nah itulah. Jadi sendiri pertanyaan masyarakat yang di masalah status di Instagram ada admin. Itu admin itu siapa sebenarnya? Oh saya punya admin yang kuat sekali. Ya, banyak. Dalam artian kan seorang AWK tidak bisa organize semua ya. Bayangin aja kalau saya sortir foto kegiatan satu hari kita bisa sampai 8. Terus yang membuat redaksi siapa? Jadi admin dia ada di Jakarta, ada di Bali, kemudian yang terbuka saja dalam arti, tapi mereka sudah orang-orang magister semua, orang-orang sekolah semua, mereka paham tentang hukum, kemudian ada yang mendampingi, ya jadi sudah ada grup sendiri ya. Dan itu yang lakukan dari tahun 2014. Pokoknya kalau ada keterangan admin itu memang admin yang organize. Tapi kalau tidak ada keterangan, biasanya kadang-kadang kan saya juga yang sendiri-sendiri ya, pas kemana itu saya juga ingin ada pendapat pribadi gitu.
Pokoknya di sana kodenya di sana gitu. Tapi yang terusnya ini mohon maaf juga mungkin lawan yang Iya. seberangan itu juga mainnya main karena hukum. Jadi mohon maaf ya dilaporkan juga ke Macam-macam lah. macam ya. Orang. Itu ada juga proses hukum yang dilakukan oleh pihak hakim dan Iya. itu bagaimana menyikapinya? Ya buat yang patuh sama aturan hukum. Apalagi yang komite 1 tidak hukum ya, begitu ya. Jadi misalkan terkait dengan masalah ranah undang-undang pidana, terkait dengan ranah tentang undang-undang ITE, kemudian seperti kemarin terjadi ada beberapa kejadian luar biasa. Saya tunduk sama aturan hukum. Ya, pada saat misalkan minta klarifikasi ya jangan kita komunikasi dan begitu ya. Tetapi kan jangan lupa loh, seorang anggota DPD selama bertugas di undang-undang MD 3 itu kan memiliki hak imunitas, hak kekebalan hukum, yang dimana pada saat berpidato, pada saat menyampaikan kritik, saran apapun itu dalam konteks bekerja, baik di dalam ruangan atau di luar ruangan dalam undang-undang MD 3 itu dilindungi konstitusi. Makanya sebenarnya masyarakat harus paham juga seperti itu. Dan konteks yang berpidato, apalagi kalau sudah pakai pin resmi seperti sekarang nih, acara saya pakai pin resmi. Ini dalam rangka tugas saya selaku undang-undang. Gitu. Jadi sebenarnya masyarakat dididik itu betul. Jadi nanti biar alami aman dan justru yang memberikan contoh yang baik. Ya makanya ketika ada misalkan ada beberapa akun bodong, saya laporkan juga kan seperti kemarin ada kasus-kasus ya yang jalankan baik proses. Dan sementara kita juga komunikasi kan baik-baik semua dari memberikan contoh teladan maksudnya. Ya termasuk juga seperti kemarin yang lapor ke Dewan Pers begitu. Kalau ada yang merasa dirugikan, laporkan. Proses sudah undang-undang jangan anarkis. Saya kan sebenarnya orang yang tidak terlalu simpati kalau banyak orang terlalu Bali ini terlalu banyak demonstrasi. Jangan di masa pandemi. Pandemi kekerasan jangan deh. Kalau memang you nggak suka, yuk dong ada saluran. Itu harapan dia. Dan sekarang yang sedang banyak dibahas itu masalah rasisme. Di samping juga kasus sadar yang lagi tujuan di Bali. Ada yang bilang itu rasis. Saya juga bingung. Kok AWK dibilang rasis? Ya. Ini penting dijelaskan kepada publik yang sebetulnya terhadap Bali di kita. Agar kita tahu itu benar atau enggak. Ini langsung kita tanyakan. Ya. Silakan. Jadi begini, Dokter. Ya kalau ada yang nuduh saya rasis itu kayaknya nggak berdasar contoh deh. Makin Bung tahu, mungkin satu-satunya keluarga di Republik Indonesia bukan di Indonesia yang punya 8 museum Bung Karno. Itu hanya keluarga yang dari Budi Tegatori AWK. Siapakah Bung Karno? Bung Karno itu tokoh muslim. Beliau adalah peraih dari gelar doktor honoris causa dari Al-Azhar. Yang buatkan di Renon ada patungnya, di Tapak Siring ada patungnya, Jalan Soekarno kami yang menggagas pertama kali sebelum diikuti sama bupati-bupati yang lain. AWK pertama kali. Dan satu-satunya mungkin institusi yang mendatangkan presiden-presiden kan kami. Pak Jokowi datang 3 kali, Pak SBY datang, Ibu Megawati datang, Pak Bung Karno juga. Artinya kalau mereka merasa bahwa seorang AWK ini atau petinggi-petinggi atau intelijen mengatakan AWK rasis kan nggak mungkin mereka datang. Saya seorang nasionalis, saya seorang PNS. Dan ini saya buktikan ketika dia menjadi rektor ya selama 5 tahun. Itu usia maaf 27 tahun yang bisa direktor. 27 doktor, 28 rektor. 27 Jadi peraih doktor, 28 direktur dokter ilmu pemerintahan. 27 tahun. Ya. Jadi belum melepas rekornya tuh. Udah sekali ya. Ya waktu itu memang benar-benar suka sekolah. Jadi salah satu tunjukkan pada saat yang rektor, wakil rektor 2 saya Pak ya Pak Nuryanto beliau juga menjadi salah satu tokoh muslim di Bali. Kemudian wakil rektor 3 yang adalah Dr. Andes Haji Abdul Samad, dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik waktu itu di Mahendra Pak Yohanes Sutmase. Bagaimana mungkin saya rasis? Nah, dalam pengertian kalau seandainya AWK ini membela tentang Satyagraha, tentang membela pura, tentang misalkan bicara tentang radikalisme,
itu kan adalah bagian dari kerja sebenarnya. Kita kan dukung, seperti mungkin kita dukung pembubaran HPI, kita dukung misalkan pembubaran FPI, karena negara sudah melakukan itu, dia harus laksanakan itu dengan aturan lebih di atas. ya, itu aturan di atas kan nggak benar. Kalau mau diperiksa, boleh diperiksa pada saat periode yang pertama di DPD, boleh ditanya di Kementerian Agama Provinsi Bali. Satu-satunya DPD pada saat pasca reformasi yang pernah mengundang untuk masalah haji umroh, membantu kota menaikkan Provinsi Bali itu AWK. Saya kumpulkan semua dari seluruh Bali. Itu tahun berapa? Periode pertama ya, antara 2015 dan 2016. Setelah nikah kan waktu itu dia di komite agama. Saya kumpulkan, udah deh, saya langsung ini SMS WA waktu itu Pak Menteri tolong dong kuota haji, tolong ini dinaikkan karena Bali berkurang. Tadi pagi yang rapat tentang ada karyawan di sebuah supermarket yang tidak diberikan izin sholat. Tadi pagi saya rapat dengan DPD. Saya panggil itu supermarket, saya bilang sediain ruangan itu. Jadi itu tidak benar. Ya? Nggak benar. Kalau misalkan orang yang banyak bergaul sama kami, kayaknya nggak benar. Itu kan mungkin dipotong-potong aja semuanya. Masalah juga, mungkin satu-satunya anggota DPD yang juga hadir setiap hari Natal di gereja, mungkin dia kan. Ya, makanya kalau bisa dilihat 24 Desember kan pasti ada di gereja. Karena dia senang begitu ya. Terima kasih. Tidak terasa. Kalau ngomong sama Haji AWK ini, karena dari Bali memang itu tidak terasa. Oke, terima kasih. Sebelum kita tutup, saya ingin menyebut nama lengkap Haji. Ya. Nama lengkap Haji itu Dr. Ibu Sri Dr. Sri Ibu Sri Ngurah Arya Wedakarta Mahendra Data Wedastra Putra Suyasa. Ya, benar. Gelarnya Sarjana Ekonomi M3 MSI. Ya, lengkap. Baik, sebentar radar Bali Digital, tanpa terasa perjumpaan kita hari ini sudah usai ya. Tetap jaga kesehatan dan kita sudah dengarkan tadi pembicaraan kita dengan Arya Wedakarna, Haji Arya Wedakarna. Kita tutup sama-sama. Ya, semoga penting sehat ya. Semoga Bali cepat pulih. Semoga Bali cepat pulih. Semoga cepat pulih. Dengan semangat semua merdeka. Ya, terima kasih.